Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akmala lana din wa atamma alaina ni'mah wa radiya lana al-islam dinan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'buduhu wa la nushriku bihi syai'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan nasta'dhiru bidhilliha wa nahya wa namutu 'alaiha wa nalqa Allah jalla wa ala bihi wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Kama qala azza min qa'il fi hukmi tafdhil, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala
Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa berbanyak syukur kepada Allah. Mari memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mari kita selalu menguatkan ketakwaan kita kepada Allah, senantiasa kita berusaha dalam taat dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan, apabila bangunan keislaman kita itu boleh diibaratkan seperti sebuah konstruksi bangunan atau gedung, kira-kira elemen apa saja yang perlu kita perhatikan agar konstruksi bangunan tersebut menjadi kokoh, bagus, dan kira-kira bikin bahagia pemiliknya seperti itu. Jika kita perhatikan sebuah gedung atau konstruksi bangunan itu ada elemennya yang paling pokok, walaupun ada sub-elemennya yang banyak juga. Paling tidak harus fondasinya kuat, kokoh, bagus, menghujam ke tanah dan tahan gempa dan seterusnya. Itu tadi harus betul-betul kuat, kira-kira seperti itu. Elemen penting yang kedua harus ada tiangnya, tembok-temboknya yang kuat perkasan, bagus, berkualitas tinggi. Kemudian juga harus ada elemen-elemen yang membuat rumah itu lengkap, indah, dan semakin sempurna. Ada atapnya, mungkin perlu juga ya harus ada kusen-kusennya, harus ada pagar, harus ada mungkin tamannya, harus juga ada macam-macam yang menghiasi agar rumah atau bangunan itu menjadi bagus, kokoh, kuat, dan berkualitas tinggi. Sebagian ulama ada yang menganalogikan bangunan keislaman itu dengan sebuah bangunan, dan menurut mereka fondasinya itu iman. Jadi elemen keislaman kita yang posisinya seperti fondasi itu iman. Sementara elemen yang umpamakan seperti tiang dan tembok itu Islam. Dan yang ketiga, yang menyempurna bangunan, yang memperindah bangunan itu ihsan. Jadi trilogi I, ada 3 I, iman, Islam, dan ihsan. Oleh sebab itu ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang trilogi I itu. Hadisnya sangat terkenal, kita sudah tahu bersama. Itu adalah hadis Jibril. Hadis Jibril yang oleh seperti Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Daqiqil Aid, dan banyak lagi beberapa ulama penting mengenai jemaah, itu dianggap hadis ini sebagai induknya hadis. Jadi kalau induknya Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu merangkum, mencakup substansi terpokok dari Al-Quran. Jadi karena Al-Fatihah itu mengandung tauhid, mengandung keimanan kepada yaumiddin, hari pembalasan, mengandung keimanan kepada takdir yang harus kita perjuangkan, ialah kedua yang ihdinas siratal mustaqim. Jadi takdir itu tidak apatis, tidak pasif. Jadi termasuk ketika beribadah itu harus ada trilogi mahabbah, cinta kepada Allah, khauf, takut, dan juga raja dan alhamdulillahirabbil alamin itu mahabbah. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah harus dengan berbasis cinta kepada Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah raja atau harap bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi terkadang amalan kita mungkin dirasa kurang, tapi kita masih punya optimisme seperti itu.
dan harus dilengkapi dengan harap-harap cemas. Jangan-jangan ibadah kita masih kurang bagus, masih belum diterima oleh Allah Taala. Itu diwakili oleh ayat Maliki Yaumiddin. Harus ada tiga itu agar ibadah kita itu tidak hanya berbasis cinta saja, khauf dan raja, atau mereka khauf saja, rasa takut saja, walaupun amalan kita sudah banyak tapi tetap khawatirnya berlebihan atau raja saja, penuh harapan, tapi sesungguhnya amalannya tidak mencukupi dan sebagainya. Dan seterusnya memang betul bahwa layaklah surat Al-Fatihah itu disebut sebagai Ummul Kitab atau Ummul Quran. Ya. Bahkan itu disebutkan juga oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis menyebutkan Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab atau Ummul Quran. Dan jika Al-Fatihah disebut sebagai ibunya Al-Quran, hadis Jibril itu disebut sebagai Ummus Sunnah. Ummus Sunnah itu artinya induk atau ibunya sunnah. Ya, kira-kira mungkin ya induknya hadis gitu. Walaupun hadis jumlahnya ribuan, itu oleh beberapa ulama hadis Jibril ini cukup mewakili karena begitu penting materi yang terdapat di dalam surat di dalam hadis Jibril tersebut. Menariknya adalah jemaah yang terhormat bahwa biasanya Rasulullah ingin menjelaskan suatu materi keagamaan kepada para sahabatnya itu secara langsung. Dalam hadis ini Allah perlu mengutus seorang kira-kira dosen luar biasa dari Jibril yang didatangkan langsung dengan penampilan menyerupai manusia yang sangat rapi. Biasanya Rasulullah mendapatkan wahyu itu menurut ilmu Quran bermacam-macam. Kadang dengan suara seperti keperincing yang menakutkan, kadang-kadang Jibril hadir dengan wujudnya yang asli, ya. Sampai sayapnya mengelilingi dan bumi itu. Ini di dalam hadis ini Jibril hadir dengan seperti sesosok manusia yang sangat simpatik. Syadidu sawadi syahid. Jadi syadidu bayar disliam. Jadi bajunya teramat sangat putih. Jadi mungkin yang kita kenalkan itu masih saja kurang putih mungkin kadang-kadang seperti itu. Sangat putih bajunya. Syadidu bayar disliam. Terus dilengkapi dengan syadidu sawadi syahid. Sangat hitam rambutnya Jibril itu. La yura alaihi asaru safar, tidak terlihat sama sekali bekas-bekas melakukan perjalanan jauh. Menunjukkan Jibril hadir dengan penampilan yang sangat mendebarkan, istimewa. Kemudian Jibril bahas baru bata ini ila bata ini. Apa namanya menempelkan kedua lutut Nabi, bahwa wajib ala kita ini dan meletakkan kedua tangannya di kedua paha Rasulullah. Dalam riwayat yang lain diletakkan di kedua pahanya sendiri Jibril, bukan di atas pahanya Rasulullah. Setelah itu Jibril mulailah bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, mohon jelaskan kepada aku apa itu Islam. Yang tadi kita analogikan seperti tiang atau tembok bangunan keagamaan kita. Jamaah yang dimuliakan, Islam itu adalah al-wudu wal istislam wal inqiyad intinya. Jadi ketundukan total, kepasrahan total, menyerah total, itu sesungguhnya esensi dari Islam itu. Jadi secara bahasa seperti itu. Al-wudu wal istislam, menyerah, wal inqiyad dan patuh total. Jadi Islam itu cabangnya amat banyak sekali. Banyak sekali, dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil itu banyak. Misalnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu Islam, ajaran Islam penting sekali. Dakwah ilallah, itu penting sekali. Islam itu Islam. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, nah itu Islam. Apalagi dan seterusnya. Tapi di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan 5 rukun Islam. Penting dari yang terpenting. Jadi Rasulullah berarti mengajarkan betul kepada kita bahwa 5 inilah yang apabila kita berpegang teguh, ya, yaitu atas syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama syahadat. Tidak ada ilah, tidak ada yang patut diibadahi kepada Allah. Jadi tidak ada yang kita sujud kecuali hanya Allah, kepada Allah.
Tidak boleh ada yang kita takuti secara transendental kecuali hanya Allah. Tidak ada yang kita pasrah tawakal kecuali hanya Allah. Jadi seluruh penghambaan itu hanya kepada Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah, bukan manusia biasa. Betul-betul membawa wahyu, menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang dimuliakan, kemudian wa tuqimas shalah, melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Iqamatus shalah itu adalah melaksanakan sholat dengan sesempurna-mungkin. Wa tu'tiyaz zakat, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan kemudian melaksanakan saum Ramadan, wa tahujjal bait, jadi istata' ila sabila, dan melaksanakan haji ke tanah suci. 5 ini oleh Rasulullah disebutkan, padahal sesungguhnya Islam itu sub-sub dan bagian-bagiannya sangat banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa 5 inilah yang sangat perlu kita bangun betul-betul. Dengan tetap membangun yang lain tentu saja. Maka silakan misalnya generasi muda nanti boleh kita ajarkan ilmu pengetahuan, teknologi, tapi 5 ini jangan lupa. 5 ini tolong ditanamkan betul kepada putra putri kita, cucu-cucu kita nanti itu. Insya Allah jadi pemimpin sudah baik, nanti jadi seorang hartawan juga bagus, dan pendidik juga tahu tidak kemana-mana. Kira-kira seperti itu 5 ini. Kemudian Jibril bertanya kepada Allah, akhbirni anil iman. Muhammad, jelaskan kepada saya apa itu iman. Dan iman pun bercabang-cabang. Rasulullah dalam hadis lain mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Ada 70 lebih cabang iman itu. Allah la ilaha illallah, yang paling puncak itu adalah la ilaha illallah. Yaitu ilah Allah. Wa adnaha iman wa tullatan al-tariq. Iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan duri yang mengganggu di jalan yang dilewati oleh masyarakat. Nah, di sini kembali Rasulullah jawabannya adalah mengarah kepada 5 rukun iman. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada 6 itu. Jadi tentu saja keimanan kita itu banyak yang perlu kita bangun. Namun jangan lupa sekali lagi yang 6 inilah basic, fondasi. Jangan sampai lepas. Terkadang itu iman kepada Allahnya kadang-kadang lepas oleh sebuah godaan duniawi misalnya seperti itu. Mas aja tidak jujur misalnya seperti itu. Kadang-kadang goyah. Nah, orang yang memiliki keimanan yang baik, fondasi yang betul-betul kuat, mau tidak jujur tidak mungkin. Jadi harus betul-betul ditanamkan tentang keimanan ini, rukun iman, supaya kita tidak kemana-mana hidupnya, tidak orang kemana-mana. Pak, ayo tidak disiplin misalnya seperti itu. Mana mungkin orang yang memiliki Allah kemudian tidak disiplin? Itu mustahil. Ayo kita melakukan perbuatan yang aneh-aneh. Tidak mungkin ada malaikat, ada surga dan neraka, ada takdir. Apakah kita mau garis jenis takdir kita menjadi syukur khotimah misalnya seperti itu? Tidak ada kamusnya di dalam seorang mukmin bermain-main dalam hidupnya. Tiba-tiba meninggal gimana? Ketika sedang syukur khotimah, tidak mungkin. Inilah makanya betul sebagian ulama menganggap bahwa iman ini adalah fondasi kita dalam beragama Islam. Iman kepada Allah pun jika dijabarkan sangat banyak. Iman kepada wujudnya, rububiyahnya, kepada uluhiyahnya, asma dan sifatnya banyak sekali. Belum kalau kita misalnya apa mendalami tentang iman kepada malaikat, iman kepada akhirat, iman seluruhnya itu adalah apa namanya? Betul-betul materi-materi yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah kepada kita agar kita menjadi seorang manusia yang betul-betul kuat mutlak keyakinannya kepada Allah dan rukun Islam dan rukun iman yang lain. Inilah jemaah yang terhormat dan dimuliakan Allah. Penting sekali iman yang seperti fondasi, Islam seperti tembok dan tiang-tiang bangunan. Dan jangan yang terakhir, Jibril kemudian bertanya, akhbirni anil ihsan. Muhammad, tolong jelaskan ihsan itu apa? Dan Rasulullah menjawab 2 baris saja. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau memang tidak bisa melihat Allah, memang kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka. Inilah ihsan itu.
yang di bawahnya juga banyak sub-sub amalan yang perlu kita pahami. Jamaah yang dimuliakan, bahwa apabila kita beribadah misalnya sholat, zikir misalnya, seolah-olah kita melihat Allah, yang muncul bagaimana? Ikhlasnya. Jadi sholat kita dipenuhi dengan mahabbah, cinta sekali. Oh, kita misalnya cinta kepada sesama makhluk, ketika kita melihatnya, kita akan tampil dengan maksimal, kan seperti itu. Akan timbul takwa. Kita beribadah kepada Allah dengan penuh ketakwaan, dengan penuh warok, tidak riya, tidak nifaq, tidak ujub dan seterusnya itu. Kira-kira seperti itu. Dan inilah amalan-amalan hati. Jadi ihsan ini mencakup amalan-amalan hati. Tazkiyatun nufus, lataif, ilmu-ilmu yang halus-halus terkait dengan amalan hati tersebut. Baiklah takun taruh bainahu yaraka, jika kita tidak bisa melihat Allah, Allah yang mengawasi kita. Muncullah apa? Jika kita beribadah dengan basis seolah-olah Allah mengawasi kita, itu adalah rasa takut, rasa khawatir. Jangan-jangan ibadah saya ini dinilai oleh Allah tidak patut, misalnya seperti itu. Muncul itkon, melakukan ibadah dengan sesempurna mungkin kan ketika diawasi Allah, seperti itu. Dan ini juga bagian dari amalul qulub, pekerjaan hati. Oleh sebab itu, ihsan dan berbagai macam bagiannya inilah laksana pagar bagi rumah, laksana kamar, laksana jendela, laksana kaca, laksana lampu, laksana AC dan seterusnya yang membuat bangunan kita itu betul-betul menyenangkan sekali. Bangunan rumah kita itu ibarat pondasinya kokoh, tembok dan tiangnya juga bagus, berkualitas tinggi, lalu dilengkapi dengan itu semua. Mudah-mudahan jemaah yang terhormat, keislaman kita melakukan seperti itu. Kita perbaiki terus dari waktu ke waktu. Apapun kita perbaiki, kita perbaiki, pondasinya kita jaga betul, jangan sampai salah. Aku lupa atas ma'am wa astagfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اسرتنا التي فيها سعادتنا واصلح لنا بلادنا اندونيسيا التي فيها مستقبلنا وأصلح لنا آخرتنا التي هي معادنا. اللهم أعطنا من الخير واللطف فوق ما نرجو واصرف عنا السوء فوق ما نقدر. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، اللهم اجعلنا من أهل الإحسان، اللهم اجعلنا من أهل الإسلام، اللهم اجعلنا من أهل العبادة، اللهم اجعلنا من أهل التوبة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين.